Yang dilemparkan dari kubur adalah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Pertanyaan saya, Ya iya, itu gak mempan sama Tuhan Yesus kami. lah, bukan masalahnya di situ. Masalahnya Yesus sendiri mengatakan bahwasanya iblis dilemparkan keluar dari liang kubur. Anda bangga kan karena Tuhan Anda keluar dari liang kubur? Ya jelas Pertanyaan saya. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus yang keluar dari liang kubur itu apa? Menurut Yesus? Tuhan atau setan? Ayo. Bang Juma salah mengartikan ayat-ayat Alkitab. Saya bertanya tentang Yesusnya, bukan saya memberi tanggapan. Menurut Yesus, yang keluar dari kubur, yang dilemparkan keluar dari liang kubur, itu Tuhan atau iblis? Menurut Yesus. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam liang kubur. Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ayo. Kemana iblis disimpan? Ke dalam kubur. Ketika dia ingin dilemparkan dari mana? Ya dari kubur. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Yohanes berapa tadi, Bang? 12 nomor 31, anakku. Yang ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar dan keluar. Aku dilemparkan keluar. Ya, keluar dari mana? Yang dilemparkan ke dalam surga itu, Bang, dilemparkan ke dalam bumi ini. Sekarang itu bukan zaman Adam. Sekarang masa Yesus. Sekarang Anda kan bangga menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Nah, kata Yesus, sekarang penguasa dunia iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Betulkan imanmu, anakku. Kata Yesus kepada muridnya, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Kamu bangga menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Hah? Kami bangga karena kami sudah bebas dari dosa-dosa kami. Iblis berkata kepada Adam, kalau kau makan kemudian buah pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak akan mengalami kematian. Tapi faktanya mati. Diiming-imingi, kamu tidak akan mengalami kematian. Jatuh cinta, Hawa dan juga Adam makan. Ujungnya mampus. Ini lagi kau sekarang mengatakan, kami percaya karena kami terhapus dosa. Kata siapa? Kata siapa? Yang berhak mengampuni dosa Allah atau manusia? Kata siapa? Ya, yang berhak mengampuni dosa Allah atau manusia? Yesus mengatakan ketika dia diuji dan dicobai oleh iblis, apa kata iblis? Yesus, jika kau menyembahku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Ya, tapi Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Lukas 4 nomor 6. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan, siapa yang berkuasa mengampuni dosa? Iblis pun bisa membisikkan, dosa-dosamu telah aku hapuskan. Supaya tersesat itu teruji kepada kalian, Bang. Tunggu dulu, masalahnya bukan di situ. Sekarang siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Itu dulu poinnya.
Ya, itu kalian menyembah mayat dalam kubur kalian. Yang keluar, bukan yang tinggal di dalam, tapi yang keluar. Kata Yesus, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar, berarti dia keluar. Sekarang siapa yang menyembah makhluk yang merangkak keluar dari kuburan? Tetapi kan cobaan iblis itu kepada Tuhan kami kan nggak mempan. Kan begitu. Yesusnya sendiri yang berkata, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa di antara kau dan aku yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Apakah akalmu gak berfungsi? Gak berfungsi otakmu. Itu ajaran ini. Otakmu kayak otak berpati balap. Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Sebenarnya Penguasa dunia, Anda bisa baca Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14. Endingnya di data nomor 15. Iblisnya dilemparkan ke liang kubur. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari liang kubur? Begini loh Bang. Sebenarnya Abang Juma ini memang orangnya pintar, tetapi kan bisa Abang bandingkan. Enggak, pertanyaan saya, ketika iblis diceritakan dalam Yesaya 14 nomor 15 dilemparkan masuk ke dunia orang mati di liang kubur yang dalam, lalu kemudian ada yang keluar dari liang kubur merangkak lalu kau sembah. Pertanyaan saya, keserasian antara pernyataan Yesus sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia iblis itu dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah iblis yang keluar dari liang kubur? Ya kalian. Saya tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jangan gila dong. Itu tertuju kepada kalian Bang. Kami tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Kalianlah yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu pada hari ketiga. Hari ketiga, hari Minggu katanya. Buktinya kan ada. Buktinya ada. Kepada aku telah diberikan segala kuasa baik di langit maupun di bumi. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa raya langit adalah iblis. Abang Juma nggak bisa menjawab tadi itu. Wahyu 12 nomor 9. Penguasa bumi adalah iblis. Yang keluar pada hari Minggu. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kenapa Abang Juma nggak bisa menjawab ucapan saya tadi yang saya katakan? Saya yang bertanya, tapi kau melemparkan jawaban itu kepada kami. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari Sabat? Yang kalian terjemahkan minggu demi untuk nyembah dewa matahari. Itu siapa? Kami beribadah hari Minggu karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, bangkit dari mana? Bangkit dari mana? Bangkit dari? Bangkit. Bangkit apa? Bangkit keluar dari? Ayo, jujur. Ya bangkit dalam kubur. Kalian masih tinggal di dalam kubur. Saudara baca Yesaya 14. Iblis dilemparkan ke dalam alam maut, dalam kubur yang terdalam. Yesus kemudian mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain dari Anak Manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Pada hari ketiga Anak Manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar hari ketiga? Kristen.
Kristen ini termasuk angkatan jahat atau bukan? Karena Bang Juma ini loh, banyak ngarang bebas di ayat-ayat Alkitab ini. Coba. Yang mana? Yang mana yang sekarang? Banyak. Satu aja. Jangan lebay. Satu aja. Yang mana tuh? Ya, Abang mengatakan bahwa yang keluar dalam kubur itu Yesus, kau bilang. Lah, makhluk itu yang mengaku Yesus. Bukankah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. Yang keluar dari kubur, kalau kita lihat pengakuan Yesus, penguasa dunia iblis, memakai namaku kan. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Keluar dari kubur, apakah tanda dahsyat? Tanda dahsyat. Bermukjizat. Bermukjizat enggak dia? Bermukjizat. Setelah itu, apa yang terjadi kemudian? Menyesatkan banyak orang. Yes, tergenapi. Itu fakta, itu real. Kedatangan Islam untuk mengajarkan kalian agar keluar dari lingkaran tersebut. Itu jelas itu, Bang. Penguasa dunia siapa? Iblis. Yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia enggak? Mengaku. Mengaku Yesus enggak? Ngaku. Itu tanda Yunus enggak? Tanda Yunus. Banyak enggak orang yang nanti jadi pengikutnya? Banyak. Apa nubuatan Yesus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Memakai nama siapa? Nama Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Enggak, jawab dulu Bang. Mana yang pantas dijadikan contoh, yang berdosa atau yang tidak berdosa? Saudaraku, Anda baca di dalam kitab saudara. Tunggu. Dikatakan apa dalam kitab saudara? Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena Kristen. Benar nggak itu dalil? Benar nggak itu dalil? Di dalam 2 Korintus 5 nomor berapa? Nomor 21. Benar nggak dalil itu, Bang? 2 Korintus 5 nomor 21. Coba Anda baca. Baca yang keras. 2 Korintus 5. Bersabar Bang ya. Banget. Ayat yang keberapa? Bang? 21. 21. Apa katanya? Apa katanya? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya jadi dosa karena kita supaya dalam dia dibenarkan oleh Allah. Ya, Bang, kita dibenarkan. Dia Yesus. Dia Yesus dibenarkan dengan dosa-dosa yang tidak kita. mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus dibuat menjadi dosa enggak? Ayo jawab. Berapa banyak dosanya Yesus sekarang? Penjelasan ini. Saya ulang, berapa banyak dosa Yesus sekarang ketika Yesus dibuat menjadi dosa oleh orang Kristen? Setiap hari orang Kristen berbuat dosa, semuanya dilemparkan kemana dosa itu? Kemana? Ke Yesus. Makanya coba dipahami dulu Bang. Nah, sekarang Yesus Anda katakan loh, Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu banyak dosa atau tidak ada dosa? Ya tidak ada dosa. Ya, masalah generasi. 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Artinya seluruh dosa-dosa Kristen ditanggung oleh Yesus. Berarti Yesus adalah manusia yang paling banyak menanggung dosa. Pertanyaan saya, yang paling banyak menanggung dosa itu layaknya di surga atau di neraka? Di neraka. Pertanyaan saya, yang layak di neraka Yesus atau iblis? Iblis. Berarti yang mati di salib adalah
Kuatkan ikat pinggangmu anak muda. Kami telah dibenarkan dalam dosa-dosa kami melalui kematian Tuhan Yesus itu, Bang. Itu ajaran siapa, Cak Ayub? Hah? Bukankah Yesus mengajarkan bertobat? Bukankah Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan? Matius 8 nomor 4. Bukankah Yesus melarang membunuh? Itu Artinya, sudah digantikan. Digantikan dengan kematiannya di kayu salib. itu atas siapa? Kenapa harus ada melapuskan dosa dengan manusia? Oke, Ajaran siapa? kita bacakan Matius 26 nomor 27. Silakan. Nah, Matius 26 nomor 27. Apa tuh? Baca nanti nomor 4-nya dan nomor 59-nya. Ayo. Nah, ini Bang. Iya. Nah, ini Yesus berkata, Bang, ya. Iya. Sesudah itu, ini merujuk kepada dia, Bang, ya. Sesudah itu ia kawan mengucap syukur, lalu memecahkannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekarang darah yang dimaksud di situ darah beneran atau roti? Apa? Anggur? Itu kan yang dilambangkan. Kami sudah berbuat itu. Kami sudah Seorang generasi. Pertanyaan saya sederhana. Ya, kami sudah melakukan itu. Darah yang dimaksud Yesus di situ anggur atau darah beneran? Bukan dalam artinya langsung darahnya itu, enggak, bukan seperti itu. Lalu apa? Lalu apa yang dimaksud darah oleh Yesus di situ? Ya itu sudah dilambangkannya, Bang. Iya. Masuk lagi lacak kuridi. Yang dimaksud Yesus darah di situ adalah anggur, dan dimaksud daging di sana adalah roti. Iya. Lalu siapa kalian ini yang menganggap bahwa darah Yesus harus darah beneran? Roti yang dimaksud daging yang dimaksud adalah daging beneran. Kalian mau jadi apa? Kalian ini menjadi zombie, menjadi apa itu? Dracula, isap darah. Sejak kapan Tuhannya Nabi Musa mengajarkan kemudian korban dengan darah manusia? Sejak kapan? Siapa? Hanya ajaran Musa dibandingkan ajaran Yesus yang lebih jauh, Bang. Makanya siapa yang mengajarkan? Sementara Yesus mengatakan apa? Lakukanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan Nabi Musa. Yesus memberi pengampunan dosa karena dia tidak memiliki dosa. Kata siapa tadi? 2 Korintus yang kita baca itu apa itu, Bang? Salah pengertian itu, Bang. Kok salah pengertian pula? 2 Korintus 10 nomor 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya Yesus kita dibenarkan oleh dewa. Ini permasalahan besar ini. Artinya melalui kematiannya di kayu salib itu kita sudah dibenarkan oleh dosa-dosa kita. Oke. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus yang sudah dibuat menjadi dosa gimana dia? Kemana hendak dia pergi membawa dosa itu pergi? Ke surga? Nggak mungkin. Lalu kemana? Dosa itu kemana perginya, Bang? Dosa itu kemana perginya? Kepada kalian, Bang. Ya. Masolang generasi, masolang hancur sudah. Iya, karena begini loh, Bang. Karena kalian itu masih belum menerima keselamatan lagi. Masih ragu-ragu. Iya Allah ya Karim. Iya, masih ragu-ragu. Kalau kami pasti ke neraka. Pasti masuk surga. Yesus yang menjamin. Mana dalilnya? Kristen masuk surga itu mana dalilnya? Ya, Yesus sendiri yang telah menjaminnya. Mana dalilnya Kristen masuk surga mana? Ya sudah saya bacakan tadi, Bang. Apa dalilnya? Untuk Kristen mana? Yohanes 14 nomor. Itu untuk Yahudi.
Itu untuk Yahudi, yang saya tanya untuk Kristen mana? Itu untuk Yahudi tuh ucapan Yesus itu. Berarti Kata Yesus kepadanya. Berarti begini pemahaman abang. Berarti ucapan Muhammad itu aja berarti khusus orang-orang sana lah. Oh, nggak bisa. Karena Nabi Muhammad diutus Makanya- untuk seluruh umat manusia. Tunggu Makanya dulu. jangan disamakan. Nabi Muhammad dikatakan, Kul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan kalian. Utusan Allah, utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semuanya. Itu ucapan yang diucapkan oleh Allah, lantas disampaikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengucapkan kemudian kepada kami umat. Lalu bagaimana? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu bagaimana kalian Tidak bisa ada Yesus mempercayainya, mengatakan aku diutus untuk selurulah umat manusia. Enggak ada. Pak? Sementara Muhammad kan orang berdosa. Mana Bagaimana dalilnya Nabi kalian- Muhammad orang berdosa? Bagaimana kalian bisa Mana mempercayai? dalilnya Nabi Muhammad orang berdosa? Dalilnya di mana? Jadi abang mengatakan Muhammad itu orang suci. Jelas dong, Nabi kami adalah makhluk yang suci. Betul itu. Kenapa dia masih dalam kubur? Lah, lalu yang di dalam kubur tadi yang kita bahas ini apa? Ikan iblis. Lucu ente. Sedangkan ayat suci Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Waduh, host. Kalian Kayaknya saya aja, diskusi Bang. dengan orang yang tidak stabil ini. Kalian aja Iya, dia betul. berdusta loh. Kayak gangguan nih. Tadi diputar, diulang-ulang terus. Mesinnya yang rusak kalau ini bukan berkarat. Ada kan mesin berkarat masih bisa dibersihkan. Ini udah rusak komponennya. Ya, Sia-sia saya menjelaskan. oke, Grundan. Saya sapa dulu ya, Nafas. Selamat Udah malam. mesinnya rusak. Nafas, selamat malam, Nafas. Saya turunkan ya kalau nggak menjawab ya. Logika sehat, selamat malam, Bang Logika. Kalau dia mesinnya berkarat atau lepas kabel masih bisa. Tapi kalau sudah hancur mesinnya nggak bisa itu dia. Hanya Allah yang bisa kemudian memberikan hidayah. Silakan Bang Logika. Ada tema di situ, pantaskah Tuhan mati? Bang Logika. Tahun baru semuanya, Bang Arif. Ya. Cuma, Ya. ya, Ada ya, tema, ya. Pak? Ya, kita diskusi santai aja ya. Pantaskah Tuhan mati di situ ya, di tema itu? Pantaskah Tuhan mati? Kalau Tuhan di sini pastinya kan maksudnya yang maha kuasa kan? Ya nggak pantas lah. Ngapain yang maha kuasa harus mati? Ya, terus Tuhan Anda siapa Bang Logika? Pertanyaan yang ulang-ulang, tapi nggak apa-apa untuk audiens. Tuhan saya Yahweh, Jehovah, Yod-Heh-Vav-Heh. Itu bahasa aslinya, nama aslinya. Bukan Yesus. Loh, alamak. Terus Yesus bagi Bang Logika siapa? Dia itu Mesias. Dia jadi bos kita, bos semua umat manusia yang ditunjuk menjadi bos. Yang ditunjuk oleh Yahweh menjadi bos bagi semua umat manusia. Gitulah. Terus ada narasi setiap kau meminum anggur dan cawan ini kau akan memberitakan kematian Tuhan. Itu yang disebut Tuhan di sana itu Tuhan siapa Bang Logika? Tuhan Mesias maksudnya, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kan itu bahasa Oten. Itu berarti bahasa Oten nih Bang Arif mati itu bahasa Oten. Bahasa LAI, bahasa orang Kristen. Iya, ada di kitab Itu ya harus pindah, harus switch kita modenya, mode bahasa Oten, mode KBBI. Kalau judul ini aku yakin ini pakai KBBI kan. Nah berarti ya Tuhan nggak pantas mati lah, ngapain juga.